Hai kelas 5A, 5B, kelas Yosua dan kelas Esther. Masih semangat? Pasti masih semangat. Hari ini kita mulai belajar bahasa Indonesia. Ingat, belajar itu bahagia. Bahagia saat belajar. Selamat belajar, God bless you. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar ya. Kelas Yosua dan Esther. Belajar bahasa Indonesia. Ya. Belajar itu bahagia. Bahagia saat belajar. Pasti. Ya, hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Sudah siap buku tema satunya? Kita bahasa Indonesia ya. Nah, hal yang akan kita pelajari adalah 1. Tentang paragraf. 2. Ide pokok. 3. Kalimat utama. 4. Kalimat pengembang. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah paragraf. Paragraf sering dikatakan alinea. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, paragraf itu bagian bab dalam suatu karangan atau bacaan yang mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Lanjut. Nah, anak-anak perhatikan ini, ada organ gerak manusia dan hewan. Nah, kita mau lihat manakah ide pokoknya. Tapi awalnya kita akan melihat di dalam kalimat ini ada berapa paragraf. Bisa dilihat? Ya, 1 paragraf di sini. Ya, 1 paragraf lagi. Ya, 1 paragraf lagi. Ternyata ada 3. Pintar. Ya, kita lanjut. Nah, kita mau lihat ide pokok dari bacaan ini. Yang digarisi itu ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokok dalam bacaan ini. Nah, ide pokok ini berada di dalam kalimat utama. Nanti kita akan pelajari kalimat utama itu apa. Ya, kita sekarang belajar ide pokok dulu, oke? Sekarang paragraf kedua. Nah, ini dia. Ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, ini dia. Ide pokoknya ada di awal juga nih. Ada di awal kalimat. Selanjutnya yang ketiga ya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Titik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ide pokok tersebut berada di awal kalimat. Nah, apakah ide pokok tersebut? Kita bisa lihat. Nah, ide pokok itu sering dikatakan pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, pikiran utama. Apa yang kita pikirkan? Nah, itu idenya. Itu pokoknya. Nah, itu yang kita pikirkan apa ya? Nah, itulah ide pokok. Pokok pikiran. Fungsinya apa ya? Nah, kita mau dari ide pokok itu menjelaskan masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Nah, ide pokok. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kalimat utama. Seperti yang Bu Karol katakan tadi, kalimat utama berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama menjadi dasar mengembangkan paragraf. Nah, kalimat utama yang di sini kita lihat letaknya di mana? Iya. Kalimat utama letaknya pertama ada namanya deduktif di awal paragraf. Ada juga namanya induktif di akhir paragraf. Ada juga campuran, bisa di akhir, bisa di awal paragraf. Ya. Sekarang kita lihat dulu kalimat ini. Kita mau lihat kalimat utamanya. Berada di manakah dia? Kalimatnya itu berisi pokok pikiran, ide pokok. Nah, ide pokok yang kita ketahui tadi berada di awal kalimat. Letaknya kalimat utama sekarang di mana ya? Teneng,
Ternyata di awal kalimat setiap paragraf yang untuk kita pelajari hari ini. Kita lihat tuh. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat utama. Ingat anak-anak, kalimat utama berada di awal paragraf. Namanya juga udah utama, yang pertama. Nah, hari ini kita belajar kalimat utama sama dengan ide pokok ya. Tadi ide pokoknya juga sama, Bu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sama. Ya, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Hari ini kita belajar bahwa ide pokoknya sama dengan kalimat utama. Oke, lanjut ya. Kita belajar sekarang kalimat pengembang. Apakah itu? Kalimat yang mengembangkan ide pokok tadi dan kalimat utama yang tadi. Kita lihat ya. Contohnya. Kita lihat kalimat pengembang. Di manakah kalimat pengembang tersebut? Mana ya? Nah, dia katanya mengembangkan ide pokok. Mengembangkan kalimat utama. Ide pokoknya yang mana, anak-anak? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya, itu kalimat utamanya. Terus kalimat pengembangnya di mana? Dia kembangkan ide pokoknya. Tereng. Nah itu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itulah kalimat pengembang. Ternyata kalimat pengembang itu berada di kalimat nomor 2. Bisa juga nomor 3. Nah, ingat aja, yang penting kalimat pengembang itu pasti setelah kalimat utama, setelah ide pokok. Karena dia akan mengembangkan ide pokok tersebut. Dia akan kembangkan kata-katanya, kalimatnya dari kalimat utama. Oke, sudah paham? Ya, kalian pasti sudah paham. Kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ide pokok? Nah, kita ulang kembali. 1. Bacalah paragraf ini semuanya. 2. Cari kalimat utama. Bisa kan? Ya, bisa. Kalimat utama di mana? Di awal paragraf. Si pintar. Di awal paragraf. Selanjutnya, temukan ide pokoknya. Nah, hari ini kita belajar ide pokok berada di kalimat utama. Ide pokoknya juga kalimat utamanya. Sip, bagus. Nah, ini langkah-langkahnya. Lihat paragraf, cari kalimat utama, temukan ide pokoknya. Selanjutnya anak-anak bisa mengembangkan dengan kalimat pengembang. Bisa? Bisa. Kita akan coba, pasti bisa. Oke, ini ada latihan anak-anak. Ini berada di bacaan halaman 3 dan anak-anak nanti ini mengerjakan halaman 4. Kok nomor 2, Bu? Nomor 1-nya mana? Nomor 1-nya langsung tuh contohnya. Sudah dikasih tahu contoh, ide pokoknya, kalimat pengembang. Anak-anak ya baca ya halaman 3, lalu kerjakan. Setelah dikerjakan, ditulis, difoto, kirim ke Bukalau secara japri saja. Nah, selanjutnya halaman ke-6. Di situ ada pengertian ide pokok, fungsinya, cara menentukannya. Anak-anak tadi sudah belajar, sudah ada di materi ini ya. Masih ingat nggak ya? Ingat pasti. Oke, tulis ya. Nah, ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak semuanya mengerti dan paham. Diulang kembali, dikerjakan latihannya ya. Kita akan bertemu di hari Jumat. Belajar itu bahagia. Bahagia di dalam belajar. God bless you. Sampai jumpa anak-anak hari Jumat.